Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada sesi video kali ini kita akan membahas dan mencoba untuk mempelajari kisi-kisi dari soal PPPK tahun 2021. Kita menggunakan full test materi dan soal calon ASN PPPK tahun 2019. Baik, mari kita ikuti untuk sesi soal PPPK 1 dan PPPK 2 akan kita bahas pada video kali ini. Sama-sama mari kita belajar. Dalam materi ini disampaikan tentang submateri tes wawasan kebangsaan yang akan meliputi Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, Tata Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sejarah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Tryout 1 Tes Wawancara Kebangsaan, Tryout 2 Tes Wawancara Kebangsaan. Submateri tes intelijen umum itu terdiri dari pembelajaran kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir analitis, tryout tes intelijen umum. Sedangkan submateri tes karakteristik pribadi yang akan dipelajari adalah tes integritas diri, semangat berprestasi, orientasi pada pelayanan, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, serta tryout 1 dan 2 tes karakteristik pribadi. Baik, mari kita masuk saja pada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Soal bahasa Indonesia. Nomor 1, dalam bersahabat, sebaiknya kita bersikap luas. Nah, ini yang dipertanyakan tentang luas nih. Kata luas pada kalimat tersebut mempunyai makna. Di sini ada 5 pilihan. Berpandangan luas, mudah menyesuaikan diri, mudah memaklumi, berpegang pada prinsip pribadi, dan tidak mudah terpengaruh. Kata-kata luas ya, kata-kata luas. Kalau lihat dari makna ini, sepertinya jawabannya B, yakni mudah menyesuaikan diri. Kita lihat kunci jawabannya. Untuk TWK Bahasa Indonesia 1, di bawahnya scroll. Nah, jawabannya adalah B, mudah menyesuaikan diri, dalam konteks bahwa kalimat kata luas itu bermakna mudah menyesuaikan diri. Nah, di sini jadi rekan-rekan sekalian, ada soal dan ada jawaban yang mungkin akan mempermudah rekan-rekan untuk saling belajar. Ya, setidaknya memberikan peluang bagaimana sih kira-kira nanti soal yang akan diberikan pada seleksi PPK 2021. Ya, mudah-mudahan kalimat ataupun soal-soalnya seperti ini. Soal nomor 2, kalimat majemuk campuran dengan anak kalimat sebagai keterangan tempat. Nah, kalimat majemuk campuran dengan anak kalimat sebagai keterangan tempat. Jadi anak kalimat sebagai keterangan tempat. Kita lihat. A. Gambar itu berbingkai kayu ramin yang berasal dari Kalimantan. B. Adik menyirami bunga di halaman dan ayah membenahi meja di rumah yang sedang diperbaiki oleh seorang tukang kayu. Nah, untuk memudahkan jawaban ini, memang setidaknya rekan-rekan akan melihat jawaban langsung ya, supaya nanti akan kita telaah setelah mengetahui jawabannya. Dari soal ini, kunci jawabannya adalah B. Kalau kita lihat tadi, B juga ya. Adik menyirami bunga di halaman dan ayah membenahi meja di rumah yang sedang diperbaiki oleh seorang tukang kayu. A, C, dan D merupakan kalimat majemuk campuran. Anak kalimat yang berupa keterangan tempat terdapat pada kalimat B. Adapun anak kalimat yang dimaksud yaitu di rumah yang sedang diperbaiki oleh seseorang. Jadi ada kalimat tambahan yang menjelaskan tentang kalimat utama. Itulah yang dimaksud dengan anak kalimat. Ya, baik. Kemudian soal nomor 3. Di antara kalimat-kalimat di bawah ini yang berupa kalimat pasif adalah biasanya diawali dengan kalimat atau awalan kata di. Kita lihat ya. Bolot menghibur pemirsa. Nah, ini kata-kata menghibur ini berarti bukan pasif, ini aktif. Anton kirimkan surat itu ke Jakarta. Kita lihat lagi, setelah membangun ya. Ayah saya berdagang sapi. Ini juga aktif. Ketika bus itu dikemudikan supir dengan kecepatan tinggi, banyak penumpang berteriak histeris. Kalau secara umum sih E. Kita lihat jawabannya. Anton dikirimkan surat ke Jakarta. Oh, ini jawabannya ya, nomor B ya.
Poin B. Salah satu ciri kalimat pasif adalah apabila subjek kalimat menderita, yakni dikenai suatu tindakan atau mengalami keadaan tertentu. Kalau tadi kan yang E apa sih? Yang E tadi kita lihat ketika bus itu dikemudikan mungkin tidak masuk pada kalimat perhitungannya ya. Tetapi masuk pada Anton kirimkan surat. Artinya surat ini yang kena daripada tindakan. Satu-satunya subjek yang dikenai tindakan yaitu surat. Ya, surat itu yang terdapat pada kalimat B. Nah, kita lihat nih langsung ada jawaban deh. Kita lihat jawabannya dulu. A, jawabannya A ya. Kita lihat dulu soal nomor 4. Penggunaan kata ulang secara tepat menurut norma bahasa Indonesia adalah, jawabannya A nih katanya. Sebelum membuat kopi, ibu mengukur-ukur kepala adik. Kalau ini, Andi mengikat-ikatkan. Pada musim dingin, kakek selalu berbatuk-batuk. Nah, tak ada nih, terbatuk-batuk. Pada para tamu itu saling bersalam-salaman. Semua baju-baju yang sudah dicuci langsung disetrika adik. Di sini jawabannya A. Sebelum membuat topi, ibu mengukur-ukur kepala adik agar hasilnya tidak kekecilan atau kebesaran. Memang kalimat soal yang ada dalam materi ini semuanya mirip ya, cukup meragukan kita. Setidaknya dengan mempelajari kisi-kisi ini akan lebih mudah kita untuk siapa tahu yang keluar nanti seperti ini. Kita lihat pembahasannya. Sebelum mengukur topi, ibu mengukur-ukur kepala adik agar hasilnya tidak kekecilan atau kebesaran. Adapun mengingat-ingatkan, yakni yang B, seharusnya mengikat-ikatkan, bukan mengikat-ikatkan. Pada kalimat C, D, dan E, kata selalu, para, dan semua seharusnya dihilangkan. Oh, ada kalimat kata selalu di situ dan kata paranya harusnya dihilangkan. Kalau itu dihilangkan berarti sebenarnya kalimat kata ulangnya pun benar. Nomor 5 ya E ya. Lihat nomor 5-nya apa? Kata-kata bergaris bawah berikut ini mengalami perubahan makna secara meluas. Kata-kata yang bergaris bawah, kecuali. Nah, di sini tak ada pula kata-katanya bergaris bawah ya. Tadi jawabannya apa? Jawabannya E ya. Pamanku yang asli Bandung itu sudah merantau ke Sulawesi sejak 5 tahun yang lalu. Kata-kata bergaris bawah berikut mengalami perubahan makna secara luas. Nah, ini kita tidak dapat untuk melihat karena tidak nampak kalimat ataupun kata yang bergaris bawahnya. Baik, kita coba lihat pembahasan tentang bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris ini saya lewati ya. Nanti rekan-rekan boleh bahas sendiri. Nanti silakan soal ini di-download di kolom deskripsi. Kemudian kita lanjut pada materi pengetahuan umum ya. 1. Cagar alam daerah Ujung Kulon terdapat di provinsi. Cagar alam di Ujung Kulon terdapat di provinsi. Nah, ini betul-betul membutuhkan pengetahuan umum rekan-rekan sekalian. Kalau saya sih belum lihat kunci jawaban. Ujung Kulon ini daerah Banten ya kayaknya ya. Coba kita lihat sih. Nomor 1 ya. Cagar alam Kulon, ya kan di Provinsi Banten ya. Cagar alam Ujung Kulon terdapat di Provinsi Banten, memiliki luas 39.120 hektar. Nomor 2. Bunga Rafflesia arnoldi diberi nama sesuai dengan gabungan nama pimpinan ekspedisi saat itu. Siapakah namanya? Nah, ada Thomas Alva Edison, saya rasa salah lah ya. Duane Rafflesia dan Joseph Arnold. Thomas Alva Edison, ini saya rasa kalau ada Thomas Alva Edison, ini pengarang buku, penemu lampu. Thomas Stamford Raffles dan Joseph Arnold. Saya sih sepertinya D. Tadi kita nggak lihat apa ya, nomor 2 D ya, betul ya, D, bernama Thomas Stamford Raffles dan Joseph Arnold. Oke, untuk yang selanjutnya C, kita tutup gini ya maunya ya, supaya nggak terlalu nampak ya. Nomor 3 kita lihat soalnya.
Tari Janggar berasal dari daerah Jawa Timur sih kayaknya. Janggar ini Bali ya. Janggar ini Bali. C. Nomor 3 C. Kita scroll ke bawah pelan-pelan. Scroll ke bawah supaya nggak nampak jawaban yang di bawahnya. Nah, C Bali ya. Oke, kemudian kita lihat soal nomor 4. Sir Thomas Stamford Bingley Rapley adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang lahir di mana? Nah, ini tadi yang menemukan bunga Raffles ya. Bunga Raffles. Nah, ini kalau kita googling ya ketemu. Kita lihat jawabannya di mana? London, Jamaika, Den Haag, Batavia. Saya sih berpikir kalau memang dia ini di London si A, nomor 4 ya. Nomor 4 jawabannya adalah B, yaitu di Hindia Belanda. Jamaika ya, lahirnya di Jamaika. Penemu Rafflesia itu di Jamaika. Baik, soal nomor 5. Lagu Tokecang berasal dari daerah, bagaimana lagunya nih? Tokecang. Saya tak dapat menduga, barangkali ini Sunda ya. Nomor 5 kita lihat jawabannya apa. Nomor 5 jawabannya Jakarta ya. Tokecang. Jawabannya Jakarta. Kemudian selanjutnya nomor 6. Pada tahun 2014 jumlah provinsi yang ada di Indonesia adalah tahun 2014. Saya menduga jumlahnya adalah 33 ya. 33. Saya menduga 33. Ya kalau tak 33, 34 ya. Ragu kita. Kita lihat soal nomor 6. 34 ya. 34. Tahun 2014 jumlah provinsi 34. Soal nomor 7. Raja yang terakhir dan yang paling terkenal dari kerajaan Singosari. Singosari adalah Kertajaya, kemudian Mulawarman, Kartanegara, Hayam Wuruk, Balaputradewa. Hayam Wuruk ya, D ya, nomor 7 D. Nomor 7 C ya, ternyata rajanya bernama Kertanegara, Singosari. Kemudian soal nomor 8, ini masih pengetahuan umum. Provinsi termuda di Indonesia adalah Gorontalo. Ini kita bisa tahu nih. Gorontalo. Provinsi ke-30 berapa tuh? Papua Barat atau Gorontalo? Gorontalo sepertinya. Nomor 8. Nomor 8. Oh, Kaltara ya. Provinsi termuda di Indonesia adalah Kalimantan Utara pada tahun 2012. Nomor 9. Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca. Lihat ini Kertagama ya. Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca atau Tantular Sedah Panulun Baki. Nama yang biasa kita dengarnya yang dua, Prapanca dan Tantular. Saya menduga ini adalah jawabannya Tantular. Kita lihat saja nomor 9. Oh, Prapanca. Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca. Wah, kalau saya ikut ini nampaknya salah semua nih. Nomor 10. Ulang tahun Kota Jakarta diperingati pada tanggal 17 Agustus, 1 Januari, 22 Juni, 15 Juni. 22 Juni, ini bulan Juni sih, saya lupa. Kita buka nomor 10. 22 Juni kan? Bulan Juni. Ulang tahun Kota Jakarta. Selanjutnya masuk pada bab tata negara. Satu, negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai, nah ini sebagai apa nih? Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Organisasi politika,
kesusilaankah, integralitiskah, kekuasaankah, atau kemasyarakatan? Nah, kalau lihat dari bahasanya adalah E. Mari kita intip soalnya, jawabannya organisasi kekuasaan. Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas, negara merupakan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan kepentingan bersama. Artinya terbentuknya sebuah negara itu ternyata disebut dengan organisasi kekuasaan, ya. Ada presiden, ada wakil presiden, gitulah maksudnya. Soal nomor 2, wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial. Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah wilayah lautan suatu negara, laut bebas yang ada pemiliknya, kemudian tempat tinggal suatu masyarakat, lautan milik bersama masyarakat dunia, kemudian yang E, tempat bekerja perwakilan suatu negara. Kalau nggak salah saya ini berkaitan dengan lautan, ya, daerah teritorial ini. Jadi wilayah lautan suatu negara. Kalau saya menjawab A, kita lihat apakah lautan bebas yang ada pemiliknya. Lautan bebas yang ada pemiliknya mungkin tidaklah. Antara lautan milik bersama masyarakat dunia, oh enggak, inilah wilayah lautan suatu negara. Nomor 2 kita lihat E. Oh, yang E tadi apa tadi? Daerah ekstrateritorial adalah wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah negara di luar batas-batas wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Contohnya setiap kata-kata ekstra ini yang membuat dia berada di luar teritorialnya, ya. Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut diukur dari garis lurus yang ditarik ke pantai. Jawabannya E. E tadi apa? E yaitu tempat bekerja perwakilan suatu negara. Ya, artinya sudah lewat daripada batasnya. Nomor 3, alasan pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan adalah maksudnya untuk apa? Agar daerah turut serta membantu tugas pemerintah pusat. Boleh juga nih, pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah. Boleh juga, pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerahnya. Tidaklah ini, pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab. Tidak, pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya agar daerah turut serta membantu, ya. A ini kayaknya, ya. Nomor 3 kita lihat. Nomor 3 jawabannya adalah B. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusannya di daerah. Oh, itu maksud daripada tugas pembantuan diberikan kepada daerah. Soal nomor 4, yang disebut dengan negara protektorat adalah, ini panjang nih kalau kita baca satu persatu. Rekan-rekan semua mungkin lebih mengerti dan lebih memahami, ya. Negara protektorat ini, kata-kata protek ini yang membuat kita sedikit memahami bahwa negara ini mungkin negara yang tertutup, ya. Gabungan dua buah negara yang merdeka, yang berdaulat, yang dikepalai oleh seorang kepala negara. Yang B, itu yang B, ya. Yang A adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. C, negara jajahan yang dijajah oleh negara lain. Setiap urusan negara koloni diatur oleh negara yang menjajahnya. D, negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Nah, ini saya rasa nih D. Negara yang E, negara yang setelah Perang Dunia Kedua diurus oleh beberapa negara dengan pengawasan Dewan Perwakilan PBB. Mari kita lihat soal nomor 4. Kunci jawabannya adalah D, betul kan? Negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Nih kalimat protektoratnya ini. Protek, ya. Nomor 5. Berikut ini adalah negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet parlemen. Parlemen, ya. Kecuali Jepang kerajaan nih. Oh, kerajaan berarti parlemen juga. Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat ini kan presiden nih, bukan parlemen.
Kita coba lihat nomor 5 D ya, Amerika Serikat. Betul sekali. Kemudian nomor 6, kabinet yang pembentukannya di luar campur tangan parlemen disebut dengan kabinet yang pembentukannya di luar campur tangan parlemen. Parlemen ini seperti kerajaan ya. Apa namanya? Kabinet apa nih yang di luar campur tangan parlemen? Kabinet ministerial, parlementer, presidensial. Oh, inilah nih. Sepertinya kabinet presidensial. Kalau saya sih C, 6C. Oh, kabinet ekstra parlementer. Jawabannya ekstra parlementer. Di luar dari kabinet yang dibentuk di luar dari campur tangan parlemen disebut ekstra parlementer. Nomor 7, berikut ini adalah unsur-unsur dari sebuah negara. Syarat adanya negara itu apa saja? Kecuali ada rakyat, betul. Ada wilayah, betul. Ada pengakuan dari negara lain, betul. Ada pemerintahan, betul. Ada kebijaksanaan negara. Sepertinya antara C dan E sih. Antara C dan E. Pengakuan negara lain atau kebijaksanaan negara. Kayaknya E nih. Nomor 7, E kan kebijaksanaan negara ya. Kebijaksanaan negara bukan merupakan bagian dari terbentuknya unsur-unsur dari sebuah negara. Nomor 8, macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang-Undang 45, yaitu pasal berapa? Macam dan harga mata uang. Undang-Undang 45 pasal. Nah, ini harus buka buku pasal ya. Saya tak hafal nih. Nomor 8, pasal 23 ayat 2 ya. Pasal 23B. 23 ayat 2 maksudnya. Kemudian nomor 9, salah satu kelebihan dari pemerintahan sistem kabinet presidensial jika dibandingkan dengan sistem kabinet parlementer adalah kelebihan daripada yang pakai presiden dengan yang satu lagi pakai raja. Presiden memilih menteri dengan leluasa. Pemerintahnya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat. Ini nih kayaknya B. Presiden dan menteri dapat bekerja sama dengan baik. Kebijakan pemerintah sangat tergantung pada presiden. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relatif stabil. Sepertinya B ya. B dan E nih. Antara B dan E. Kelebihan dari negara negara presidensial dengan negara parlementer. Nomor berapa tadi? 9 ya. 9 adalah E. Jalannya pemerintahan, pembangunan relatif stabil. Kemudian nomor 10, jika presiden dan wakil presiden mangkat atau meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh, kalau misalnya presiden berhenti ataupun diberhentikan atau kemudian mungkin meninggal, maka diambil alih oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketahanan Keamanan, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Ketua MPR atau Ketua DPR. Kalau saya sih ini mendebak ya, diambil oleh Menteri Luar Negeri ya, Ketua MPR, antara Ketua MPR dan Menteri Luar Negeri, Mendagri dan Menhankam. Mendagri kayaknya A ini. Nomor 10 jawabannya adalah A, betul sekali. Menlu, Mendagri dan Menhankam. Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Apabila presiden meninggal dunia, maka itu dipegang oleh A ya. Dan nomor 11 soalnya adalah di bawah ini merupakan hukum-hukum formal kecuali jurisprudensi, traktat, tap MPR, doktrin, dan undang-undang. Di bawah ini merupakan hukum-hukum formal. Yang bukan hukum formal adalah tap MPR. Nomor 11 kita lihat. Nomor 11 ya, tap MPR ya. Nomor 11. Baik rekan-rekan guru, rekan-rekan PTK yang mungkin akan mempersiapkan ujian seleksi materi soal PPK 1 ini,
Saya cukupkan sampai di sini. Nanti rekan-rekan semua boleh mendownload soal ini, ada di kolom deskripsi. Semoga dapat membantu. Demikian kita akan lanjutkan pada part 2 pada sesi atau part 3 pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.